Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu mencapai 9.000 meter. Sementara itu ribuan warga mengalami krisis air bersih dan penerangan di posko pengungsian. Ribuan pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia ini menempati posko pengungsian di ruangan SDK Sen Pius Eputobi dan 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK Eputobi Desa Lewoingu, Kecamatan Titehena. Mereka saat ini mengalami krisis air bersih untuk mandi dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi, jadi dengan obat-obatan itu lampu belum ada. Belum ada. Iya, kami Terus? barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali, Pak. Hingga siang tadi Gunung Lewotobi laki-laki sudah 5 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu mulai 3.000 hingga 9.000 meter. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat dihimbau tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin dari puncak gunung. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya, Priyamana Tenaya. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka dalam iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. Hujan deras disertai angin kencang di Depok, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon yang berukuran besar tersebut menutup Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta dan sebaliknya. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore membuat sejumlah pohon tumbang. Salah satunya di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan mengevakuasi pohon besar yang menutup kedua arah Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Baik dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Salah seorang warga Depok, Suparman, mengatakan selain menutup kedua arah Jalan Raya Bogor, pohon tumbang ini pun sempat menimpa pengendara motor yang melintas dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketibaan. Terus berapa orang? 1 orang. Kondisinya gimana, Pak? Ya nggak bisa apa-apa. Dibawa kemana, Pak? Kayaknya sentra medika mana ya tadi, ambulan. Pakai ambulan ke rumah sakit. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews. 4 jenazah sekeluarga korban kebakaran di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dimakamkan pada Sabtu sore di TPU Rorotan. Tangis haru mengiringi pemakaman para korban. Dengan menggunakan 4 mobil, keempat jenazah korban kebakaran di Tanjung Priuk tiba di TPU Rorotan, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Sejumlah kerabat dan tetangga korban tak kuasa menahan kesedihan saat mengantarkan jenazah ke liang lahat. 4 korban yang merupakan satu keluarga tewas mengenaskan dalam kebakaran yang melanda rumah mereka pada Jumat dini hari. Para korban terjebak di dalam kamar di lantai 2. Dari hasil penyelidikan polisi, kebakaran akibat korsleting listrik. Sampai istrinya abang sampai anak kan, kita ngebayangin kalau kita dalam ruangan kebakar itu dia pengen keluar itu susah. Yang kita bikin sampai sekarang kita stres lah. Semoga mudah-mudahan aja diterima ya. Memang kuasa, Pak. Sementara itu, kebakaran terjadi di Kompleks Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan Denbekang milik TNI Angkatan Darat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Api membakar 9 bangunan di Kompleks Asrama TNI Angkatan Darat tersebut. Kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan di Komplek Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan atau Denbekang milik TNI AD di Kota Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya tumpukan material dan cairan yang mudah terbakar disertai hembusan angin yang kencang membuat kobaran api cepat membesar dan merembet hingga bagian ruangan lain. Petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas juga sempat mengerahkan mobil water cannon milik Polres Cirebon Kota.
Lokasi kebakaran yang berada di tengah-tengah kota membuat banyak warga ingin menyaksikan kejadian tersebut. Lokasi kebakaran yang berada di tengah-tengah kota membuat banyak warga yang menyaksikan kejadian kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, 9 bangunan dan sebuah mobil serta 3 sepeda motor yang berada di asrama Denbekang TNI AD habis terbakar. Datang ke sini keadaan sudah flyover, sudah keadaan penyalaan mantap, ya sudah perkirakan ada sekitar 6 rumah yang terbakar dan ada 3 rumah bangunan tingkat, ya jadi totalnya 9 rumah. Terus kita melakukan pemutusan aliran api ya agar tidak merembet ke yang lain dan alhamdulillah bisa tertangani. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Sementara akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melapor. Pemirsa, pasca bentrok warga, polisi dan sopir truk tanah, 22 orang diamankan kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Polisi juga menangkap sejumlah oknum yang menjarah bagian mesin truk tanah. Masa tetap masih oke membubarkan masa ya. Masa tetap dibubarkan paksa tetap. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi memanas. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan bahkan melawan. Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Polisi juga membenarkan ada aksi penjarahan oleh oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Memang pada saat pengerusakan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tangki, aki maupun pintu ya. Pada saat kejadian tersebut, dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar, apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif, dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain khususnya di truk tersebut. Sementara itu mengenai kondisi korban yang tertabrak truk, polisi mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan korban telah meninggal. Saat ini, kondisi korban selamat meski mengalami luka di kaki kiri dan telah menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Masyarakat jangan terpancing isu karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia, baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya. Dan alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini polisi terus melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di tol Cipularang tepatnya di kilometer 88 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab terbakarnya mobil tersebut. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil di tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 88 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Petugas tol dan polisi PJR Tol Cipularang langsung berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Purwakarta mengerahkan 1 unit pemadam kebakaran ke lokasi. Kebakaran ini bermula saat pemilik mobil bersama keluarganya menempuh perjalanan menuju Bandung dan tiba-tiba keluar asap serta percikan api dari ban bagian depan mobilnya. Diduga terbakarnya mobil akibat korsleting listrik.
cepat itu keluar Pak, ada asap. Terus yang di belakang, Pak itu di bawah ada percikan api sedikit. Percikan apinya keluarnya dari apa namanya tuh ya, kampas katanya. Kampas rem mungkin kemungkinan. Asalnya nggak sampai ke sini, cuma di sini itu karena mungkin udah banyak yang kebakar. Terus pemadamnya juga jauh mungkin. Jadi ya sampai seperti ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran mobil ini ditangani polisi PJR Tol Cipularang. Sedangkan bangkai mobil yang terbakar dibawa ke Pul Derek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Jadi kendaraan tersebut datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, menurut pengakuan pengemudi, tercium bau tidak sedap dari roda sebelah kiri. Yang disinyalir adalah diakibatkan oleh korsleting listrik. Sehingga dari akibat tersebut menyebarlah api ke seluruh badan kendaraan. Demikian. Imbas dari kebakaran mobil ini sempat menyebabkan kemacetan panjang 3 hingga 4 km di Tol Cipularang arah Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, seperti apa peluang Indonesia melawan Jepang? Apakah bisa lolos Piala Dunia? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bungkus, apa kabar Bang? Selamat malam Mas Bre. Iya. Bungkus, ini kan tadi kita lihat jajaran pemain Jepang luar biasa. Mereka yang sudah pernah merumput di Eropa akan menghadapi Indonesia. Seperti apa Anda peluangnya melihat Indonesia nanti di tanggal 15, Bungkus? Iya, kalau kita lihat Jepang ini memang di atas kertas, memang di atas Indonesia satu kelas ya. Tidak hanya materi pemain, peringkat FIFA mereka, kemudian juga kualitas liga mereka. Dan jangan lupa kalau kita lihat 15 pertandingan terakhir Jepang, itu mereka 12 kali menang. Dan di kualifikasi ini dari 4 pertandingan mereka mencetak 15 gol, hanya kebobolan 1 gol. Ini kan menggambarkan dengan jelas kualitas mereka ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa sepak bola itu segala hal mungkin terjadi. Seperti hanya kita mampu menahan Australia ketika semua orang saat itu juga menjagokan Australia, maka saya pikir itu juga yang harus kita pikirkan ya. Bagaimana membuat pertandingan melawan Jepang nanti sama seperti Australia, berakhir dengan hasil yang di luar dugaan mampu kita meraih poin. Nah caranya saya pikir ini yang menjadi sangat penting. Caranya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi Jepang, itu yang paling penting. Kehilangan Miss Hilger yang di saat-saat terakhir kabarnya hamstringnya mungkin tidak cukup waktu untuk sembuh menjelang pertandingan ini, mungkin akan sedikit mengganggu ya, karena di 2 laga terakhir dia akan selalu menjadi starter. Tapi sebetulnya secara materi kita masih punya pemain-pemain pengganti yang kualitasnya tidak kalah ya, dari Skirido, dan tidak mustahil juga Kevin Dix kalau prosesnya bisa dipercepat, itu juga bisa bermain untuk pertandingan lawan Jepang, dan posisinya kurang lebih bisa dibilang agak sama. Meskipun kalau Miss Hilger itu seorang bek tengah, Kevin Dix itu kan sebetulnya lebih ke full bek kanan. Tapi dalam formasi 3-4-3 yang biasa dimainkan Sintayong, saya pikir tidak mustahil juga Kevin Dix bisa main di posisi 3 belakang itu di posisi kanan. Oke, tapi tadi yang seperti Bungkus bilang bahwa kita kan bisa fokusnya sepertinya harus bertahan nih dari serangan-serangan Jepang, apalagi ada salah satu pemain yang bakal turun nanti, ada Kyogo Furusashi. Nah ini kan sudah merumput di Eropa dan luar biasa sepak terjangnya. Bagaimana kemudian bisa memastikan nanti pengganti Messi Hirsch ini bisa mempertahankan gawang Indonesia seperti itu, Bung? Iya, di posisinya Miss Hilger itu nanti pemain Jepang yang mungkin akan beroperasi di sana itu justru pemain yang cukup berbahaya dari Liga Inggris, Mitoma ya. Ini pemain yang sangat mungkin menekan dari sayap kiri dan menjadi ancaman. Tapi sebetulnya di luar Mitoma masih banyak pemain lainnya juga berbahaya ya. Ada Minamino, ada Ritsudoan. Ini pemain-pemain semua yang sangat punya potensi menjadi ancaman. Nah, tapi memang menariknya 3 laga pertama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini itu selalu dalam situasi di mana Indonesia tertekan, di mana lawan menguasai bola lebih banyak, di mana lawan menciptakan peluang lebih banyak, tapi justru Indonesia mampu bertahan dengan baik dan akhirnya bisa mengakhiri pertandingan tanpa kalah. Justru ketika kita menguasai pertandingan, menguasai bola lebih banyak lawan China, kita malah berakhir dengan kekalahan. Jadi saya berharap pengalaman 3 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi China, di mana kita mampu bertahan dengan sangat baik ketika menghadapi tim-tim kuat ya, sekelas Australia, juga Bahrain, itu mampu menjadi pelajaran berharga yang membuat kita melawan Jepang itu tidak kaget lagi dengan cara main Jepang. Oke, tapi apakah kita juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kita untuk terus menyerang, apalagi bek tengahnya Jepang, Shogo
Tani Gucini juga katanya cedera sehingga tidak bisa ikut dalam pertandingan nanti, Bungkus? Kalau kita lihat materi pemain Jepang, kemungkinan kita untuk menguasai lapangan tengah, untuk menguasai possession itu tidak banyak. Boleh dibilang situasinya kurang lebih akan sama ketika kita menghadapi Australia, di mana kita yang dipaksa untuk mengikuti ritme permainan lawan, dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Saya pikir itu realistis ya, nanti di pertandingan akan seperti itu. Nah, kuncinya kan tidak semua tim yang menguasai bola lebih banyak bisa memenangkan pertandingan. Bisa jadi tim yang penguasaan bolanya lebih sedikit, itu juga bisa memenangkan pertandingan. Dengan catatan, kalau kita punya kemampuan memanfaatkan sedikit peluang yang kita dapatkan menjadi gol. Nah, itu kan persoalan kita saat ini. Kita tidak punya pemain-pemain depan yang cukup produktif dalam kualifikasi ini yang diharapkan bisa menjadi sumber gol kita. Nah, mudah-mudahan Sintayong punya resep yang tepat untuk membuat pemain-pemain kita lebih produktif dengan jumlah peluang yang mungkin tidak terlalu banyak kita dapatkan. Oke, tapi kalau Anda melihat mungkin kemungkinannya nih, Bungkus, misalnya paling bagusnya apakah kita imbang atau paling nggak menang tipis atau seperti apa, Bu? Iya, jadi dua pertandingan ini melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi adalah ujian apakah kita masih punya peluang lolos ke putaran keempat atau tidak. Lolos langsung ke Piala Dunia sangat berat, tapi lolos ke putaran keempat masih mungkin jika kita mendapatkan hasil positif di dua laga ini. Jadi kalau sekarang ini kan kita baru dapat 3 poin dari 4 pertandingan. Untuk lolos ke putaran keempat itu menurut saya realistisnya kalau kita punya 12 poin. Artinya kita masih punya PR mendapatkan 9 poin. Nah, kalau kita mau mendapatkan 9 poin di sisa laga yang ada, maka kita minimal harus punya 3 kemenangan. Dan kemenangan itu menurut saya realistisnya didapat ketika menghadapi Arab Saudi, menghadapi Bahrain, nanti menghadapi China. Nah, karena itulah saya pikir pertandingan lawan Jepang ini pentingnya adalah membuat kita itu punya kepercayaan diri, moral bermain yang tinggi ketika menghadapi Arab Saudi nanti. Jadi kalau kita pengen dapat moral bermain yang tinggi lawan Arab Saudi nanti supaya bisa menang, kita jangan kalah lawan Jepang. Itu kuncinya menurut saya. Jadi main bagus lawan Jepang, usahakan tidak kalah, sehingga kepercayaan diri ketika lawan Arab Saudi itu tinggi. Dan di situ kita mulai bisa menang. Tanpa menang, sulit bagi kita untuk lolos ke putaran keempat. Harus ada menangnya, nggak bisa imbang terus. Oke, baik. Jadi imbang tidak cukup, walaupun memang paling tidak untuk pertandingan melawan Jepang, paling tidak kita minimal harus imbang ya, Bungkus ya? Iya, baik. Untuk modal menghadapi Arab Saudi. Arab Saudi, baik. Baik, terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Kita doakan yang terbaik bagi timnas kita. Ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Bandung Sabtu siang. Masa aksi mendesak pemimpin negara-negara Muslim mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Dengan membawa atribut negara Palestina dan sejumlah spanduk, massa berorasi menyerukan kemerdekaan Palestina. Massa mendesak seluruh pemimpin negara-negara Muslim di dunia mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Aksi bela Palestina ini kan momentum hari resolusi jihad. Resolusi jihad yang juga berketepatan memang di bulan ini gitu ya. Ini kan hari pahlawan. Hari pahlawan itu ditenggarai dengan ada resolusi jihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu adalah bagian yang kami lakukan hari ini dalam hal pembelaan Palestina, dan tentunya kita menghimbau kepada penguasa-penguasa di negeri ini, kepada tentara-tentara di negeri ini untuk mereka itu siap untuk menyerukan jihad fisabilillah. Hingga kini tercatat lebih dari 43.000 warga Palestina meninggal dunia akibat penyerangan Israel, di mana 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.